Ini dia. Allah. Udah makan? Belum. Tapi makanan malam ini. Jadi anak-anak ini bayar atau gimana? Awal bayar, cuman saya memang ada itikat mau digratiskan. Iya. Sebelum ini. Lembar bapak. Masya Allah. Luar biasa. Jazakallah khairan kasiran. Motor nggak punya? Enggak kalau. Ya Allah. Ada warga jual motor. Kita aku beli sekarang. Bapak udah mendapat hadiah ke umroh. Aku terdetik untuk surprise bapak motor yang baru. Luar biasa Bang Aisyah. 3, 2, ini dia. Oh, Masya Allah. Ini buat saya, Bang. Jadi lapar waktu itu karena bapak tidak cerita pada siapapun, tidak punya beras, nganjuk nggak berani. Oke. 1 Maret 2026, Pak Ustadz nanti kerja sebagai tenaga kebersihan di lingkungan wisata karena keahliannya bisa nembok. Karena akhir nikah kane alina bahkan dibayar kontan. Sah. Astaga Jaro, ayo mah Jaro. Tega lu lagi. Bukannya apa-apa, kasihan si Duda. Ada kabar menarik teman-teman, seorang guru ngaji di daerah Bandung tidak menerima gaji dan harus menahan lapar selama beberapa waktu. Dan kali ini ditemui oleh Kang Deddy Mulyadi dan juga bukan KDM. Ini beritanya viral di media sosial, bukan cuma di Jawa Barat, bukan cuma di Bandung apatah lagi, melainkan juga se-Indonesia, bahkan mancanegara. Sampai Aisar, influencer terkenal dari Malaysia, datang untuk membantu tentang bagaimana perekonomian dan hal-hal yang mesti kemudian diberikan kepada seorang guru ngaji tersebut. Sebelumnya teman-teman ingin saya curhat ya, saya pun adalah seorang guru ngaji di pesantren. Kebetulan saya memang dari kecil hidup di pesantren yang memang basisnya kultural. Karena basisnya kultural, tidak ada formal di sana, maka kemudian kita pun secara pikiran terbiasa untuk melakukan aktivitas kegiatan ngaji itu secara kultural. Memang tidak ada yang menggaji, tidak ada yang, dan kita pun diajari untuk tidak menerima uang atau meminta uang. Jadi jangan heran kalau ada guru ngaji yang kemudian tidak dibayar, ya, tidak meminta gaji. Ya, mereka itu adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Jangan heran mereka mengapa tidak meminta uang. Ya tentu karena memang sudah diajarkan begitu untuk menjaga keikhlasan teman-teman. Makanya saya sebagai guru ngaji untuk bagaimana kemudian memenuhi tanggung jawab hidup saya sebagai yang berpikir, ya saya ngonten, kemudian saya jualan dan hal-hal kreatif lainnya yang bisa menciptakan how to make money teman-teman. Saya merasa terharu ya karena ada seorang guru ngaji seperti ini, kemudian ada orang-orang baik yang mau membantu. Makanya orang tua yang menaruh anaknya untuk ngaji di sana, coba pengertiannya ya. Ya dikit-dikit bisa lah dibantu untuk kemudian diberikan apa kayak gitu ya. Coba kita langsung saja cek teman-teman bagaimana kemudian yang ada di lapangan ya. Saya akan melihatkan di sini teman-teman, silakan. Ya. Udah makan? Belum. Tapi makanan malam ini. Jadi anak-anak ini bayar atau gimana? Awal bayar, cuman saya memang ada itikat mau digratiskan. Iya. Sebelum ini. Lembar bapak. Masya Allah. Luar biasa. Jazakallah khairan kasiran. Motor nggak punya? Enggak kalau. Ya Allah. Ada warga jual motor. Kita aku beli sekarang. Bapak udah mendapat hadiah ke umroh. Aku terdetik untuk surprise bapak motor yang baru. Luar biasa Bang Aisyah. 3, 2, ini dia. Oh, Masya Allah. Ini buat saya, Bang. Jadi lapar waktu itu karena bapak tidak cerita pada siapapun, tidak punya beras, nganjuk nggak berani. Oke. 1 Maret 2026, Pak Ustadz nanti kerja sebagai tenaga kebersihan di lingkungan wisata karena keahliannya bisa nembok. Karena akhir nikah kane alina bahkan dibayar kontan. Sah. Astaga Jaro, ayo mah Jaro. Tega lu lagi. Bukannya apa-apa, kasihan si Duda.
Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayar. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Guys, ada beberapa topik yang menarik yang mau kita bahas di sini. Termasuk juga gua kemarin sempat bahas terkait tentang Pak Ustadz Denny kalau tidak salah, yang dimana dia mengajar 85 murid tanpa pamrih gitu ya. Sampai-sampai dia mendapatkan sebuah momen dia ngajar ngaji, dia sendiri belum makan. Tetapi apa yang terjadi? Keikhlasannya berbuah manis teman-teman. Influencer, konten kreator yang datang menemui dia, akhirnya videonya menjadi viral dan banyak bantuan-bantuan yang menghampiri beliau dan juga keluarganya sampai dia mau diberangkatkan haji. Nah, kebetulan beliau saat ini sudah ketemu dengan Bapak KDM. Widih. Semuanya akan kita bahas, langsung aja tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKP and play. Ustadz ini mengajar ngaji puluhan murid tanpa upah sama sekali Ustadz dan Denny sering tahan lapar serta diusir dari kontrakan teman-teman. Video postingan dari sang ustadz viral dan memicu bantuan dan donasi masyarakat. Beliau kabarnya bekerja hanya serabutan dan di kontrakan itu jugalah ia gunakan untuk mengajar anak-anak mengaji. Nama beliau adalah Ustadz Denny, guru mengaji di sebuah gang sempit di kawasan Bojongloa, Kota Bandung. Sehari-hari mendedikasikan waktunya untuk mengajar puluhan anak membaca Al-Quran tanpa memungut biaya speser pun. Muridnya sekitar 40-85 anak, gak ada penghasilan tetap dan seringkali menahan lapar. Ia hampir saja diusir dari kontrakan kecilnya karena menunggak biaya sewa, dan kontrakannya ini juga digunakan untuk mengajar anak-anak mengaji. Akhirnya karena jasa yang besar dan dianggap pahlawan tanpa tanda jasa, banyak akun-akun besar yang memviralkan kondisi dari sang ustadz dan menggalang donasi untuk membantu melunasi tunggakan kontrakan dan biaya hidup beliau. Keren. Pertama gua ngebahas terkait tentang hal ini atau tentang Ustadz Denny ini, jujur gua sampai nangis aja gitu gue ya, karena gue pernah ngerasain momen itu. Kita mau makan lapar gitu teman-teman ya, kita nggak punya duit, itu asli nggak enak, sumpah demi Allah. Ini gue jadi inget dulu gitu ya, jadi gue pernah ngerasain momen itu. Nah apalagi dia udah berkeluarga, udah punya anak gitu kan. Tapi alhamdulillah Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang akan terus berjuang dan terus berdiri ya tegak dalam kondisi apapun terjadi. Bapak Ustadz sekarang justru malah banyak berdatangan influencer-influencer besar ya, ada Aisar, nanti kita akan reaction videonya. Bahkan per hari ini beliau sudah ketemu dengan Bapak KDM ini. Kuasa Allah emang luar biasa. Gue merinding. Pas antum kayak orang puasa. Ini dia. Udah makan? Belum. Beli makanan malam ini. Ya. Ini gue nangis pas ini nih. Biar bisa makan. Allah. Mulutnya lapas mengajar ngaji. Seorang bapak rela menahan lapar demi mengajar anak-anak mengaji Al-Quran. Bismillah, aku mau silaturahmi Mantap, Bang. Jakarta ke Bandung. Mudah-mudahan aman nih. Lagunya soalnya banyak pakai lagu musik pada umumnya. Pak. Alhamdulillah. Allah. Masya Allah berasa banyak banget. Apa namanya apa? Denny Abang ini sebagai apa di sini? sebagai yang membimbing anak-anak mengaji. Berapa lama dah bimbing anak-anak mengaji? 10 tahunan ada. 10 tahun. Jadi anak-anak ini bayar atau gimana? Awal bayar, cuman saya memang ada itikad mau digratiskan. Iya. Sebelum ini di mana? Sebelah sana. Pindah kenapa? Pindah ya bayar. Kamu pandai baca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dites ngaji muridnya. Alikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi setiap hari abang ajar orang mengaji? Insya Allah bang. Berapa orang setiap hari? 40 orang. Dari 85 orang. Jadi 40 orang itu kemana? Ya mungkin tempat karena Oh, karena tempat udah kecil jadi abang harus kurangkan orang. Iya. Apa yang aku lihat daripada video itu, abang sanggup menahan kelaparan. Insya Allah bang. Waktu ditanya sama Abi Fatimah tuh, abang tuh kayak orang-orang puasa. Cuman memang waktu itu saya belum makan sama sekali. Gitu. Belum makan. Kebetulan, sekali. iya. Ini istri bapak nih? Iya. Nak soleh nih. Sok. Sholat isya dulu, bismillah. Luar biasa. Aisar, mantap banget ya bang. Abang yang satu ini. Sebelum hari-hari rasanya belajar mengaji, angin pun tidak ada. Panas ya. Allah Akbar. Jadi keringat kita itu jadi saksi. Rumah bapak terlalu panas, Hah? jadi aku beliin kipas tetangga. Seriusan? Dia. Kipas tetangganya dibeli. Bang, kipas gua deh bang. Ada tuh bang yang masih baru bang.
Tapi izin bang, harganya 2 kali lipat. Nama lo kan udah gede bang. Umurnya 40 tahun, bantu aja. 40 lembar buat bapak. Masya Allah. Luar biasa. Jazakallah khairan kasiran. Kalau mau pergi haji yang jauh dia jangan langsung. Oh Pak Ustadz pergi jalan kaki. Jangan dikasih tahu itu rahasia. Ya Allah. Motor nggak punya? Enggak kalau. Ya Allah. Ada warga jual motor. Aku beli sekarang. Ketika dia mau ngasih motor, Bang Aisar justru malah nyuruh timnya untuk keliling ke rumah-rumah sekitaran situ. Ada nggak motornya yang mau dibeli sama Aisar gitu? Gokil, karena mungkin datangnya malam kali ya, jadi nggak mau rubet gitu dan sekali lewat aja kali ya. Ini nih dengerin. Oh Pak Ustadz pergi jalan kaki. Jangan dikasih tahu itu rahasia. Ya Allah. Motor nggak punya? Enggak kalau. Ya Allah. Ada warga jual motor. Aku beli sekarang. Gila. Sumpah ada. Bapak udah mendapat hadiah ke umroh. Aku terdetik untuk surprise bapak motor yang baru. Luar biasa Bang Aisar. 3, 2, ini dia. Oh, Masya Allah. Ini buat saya bang. Gokil. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Sama-sama. Buka bang ya. Aku langsung bayar motornya. Nih Pak. Salam lo. Ya. Oke. Gila. Hebat ya Bang Aisar. Dan hari ini Alhamdulillah ada sodakoh orang baik dan netizen. Sekarang Pak Ustadz dapat bantuan uang dan umroh. Masya Allah ya, barakallah. Senang kita mendengarnya ya. Ketika seseorang yang soleh dan alim seperti begitu mendapat perhatian, itu kita senang ya mendengarnya. Mudah-mudahan barokah selalu ya Pak Ustadz ya. Nah itu juga kemarin juga aku pernah lihat juga obrolannya Pak Ustadz Denny sama Pak Aing gitu ya, gubernur kita, Masya Allah juga ya. Aku semakin tahu, semakin mendengar sosok beliau itu semakin kagum loh gitu. Coba bayangkan ya. Pada saat itu beliau itu lagi ada dalam keadaan keterpurukan gitu kan, beliau itu ada seorang pengusaha basreng sebetulnya ya, cuman lagi bangkrut gitu kan. Nah pada saat bangkrut itu beliau tetap pengen mempunyai program kelas gratis untuk anak-anak sekitar gitu ya. Nah makanya pas ditanya agak baik gratis nggak, gratis memang gitu ya. Tapi sebetulnya beliau juga meluruskan nih berita-berita yang simpang siur kemarin-kemarin gitu kan. Kalau tetangganya atau orang tuanya dari si murid-muridnya itu sebetulnya tidak seperti yang kita bayangkan kemarin-kemarin, ada yang baiknya, cuman memang pada saat itu beliau pengen ada kelas gratis. Tuh Masya Allah banget kan. Oh ini contoh yang sangat jarang gitu loh. Kenapa sangat jarang? Dalam keadaan terpuruk loh, beliau tetap pengen mempunyai kelas gratis untuk anak-anaknya, untuk anak-anak didiknya ya. Istilahnya mengamalkan ilmu tanpa jasa itu betul-betul. Tapi ya itulah ajaibnya kebaikan daripada huruf-huruf Al-Quran ya, berkahnya itu. Jadi ajaib gitu loh. Ketika beliau lagi terpuruk tetapi mempunyai niat yang sangat mulia ingin mengamalkan ilmunya, nah di saat itu juga Allah memberikan pertolongan atau mengangkat derajat beliau dengan cara yang sangat luar biasa gitu kan. Ya, seperti sekarang ini di viral terus mendapatkan istilahnya rezeki-rezeki yang tidak terduga lah ya gitu ya. Nah mungkin itu salah satu dari berkahnya Al-Quran gitu ya. Ayo kita juga semangat ya. Walaupun belum bisa, belum apa, tetap semangat. Kita lihat Pak Ustadz Denny itu luar biasa banget. Salah satu contoh Ustadz yang bisa kita tiru. Bukan Ustadz begini, kan banyak Ustadz yang begini-begini juga ya. Banyak tuh. Menjual ayat, banyak tuh. Atau beliau tidak, Masya Allah. Udah makan? Belum. Belum makan. Sekarang belum makan. Kok belum makan? Nggak ada buat beli. Gak ada buat belinya. Diusir katanya. Diusir katanya. Gratis nah, ngajinya gratis. Saya hari ini sudah kedatangan Pak Ustadz dari Ciparai, Kota Bandung, ya. Jadi saya sudah mendengarkan dari Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz itu sehari itu ya? Ya. Telat makan. Telat makan. Kan pada akhirnya makan juga. Makan ya? juga. Telat makan karena tidak punya uang buat ngomong aja takut. Karena memang waktu di hari itu saya nggak ada uang untuk beli beras, beli pangan buat makan gitu. Cuman ya di viralnya yang menjadi besar kayak saya itu nggak makan sehari-hari. Jadi hari itu aja karena kebetulan tidak ada kerjaan. Betul sekali. Dan sebelumnya
bangkrut gara-gara usaha basreng. Iya gitu. Hutangnya hampir 80 juta. Bukan jodohnya mungkin. Iya. Dan anak-anak juga suka infak. Suka infak. Suka Pak, infak. gitu. Cuman sekarang saya mau program gratisin Pak. Tetangga juga baik. Baik Pak. Jadi lapar waktu itu karena Bapak tidak Nggak cerita pada cerita. siapapun. Betul. Tidak punya beras. Nganjuk nggak berani. Nggak berani. Oke, dan saya sudah bertemu ya, Pak Ustadznya mau umroh. Jadi terhitung nanti bulan Maret, barangkali kan Ustadznya umroh dulu. Iya. Bulan Maret, 1 Maret 2026, Pak Ustadz nanti kerja sebagai tenaga kebersihan di lingkungan gedung sate. Karena keahliannya bisa nembok, bisa ngelas, nanti kan bantu-bantu pekerjaan di gedung sate ya, bergaji tiap bulan. Pak Ustadz bersedia? Insya Allah Pak. Oke, sudah. Ding, jujur dan kerjanya profesional. Gitu loh ya. Jadi, hatur nuhun Ustadz. Iya, sama-sama. Jadi Pak. Jadi tetangganya baik. Baik lah Pak. Justru ini saya ini hal yang sangat saya tunggu-tunggu Pak. Pengen klarifikasi. Oh, jadi tetangganya ini baik. Baik Pak. Andai kata Pak Ustadz waktu itu cerita sama tetangga nggak punya beras, diberi nggak? Masih dikasih. Masih dikasih. Ya udah. Tetangga ke ini sama komen-komen itu. Ya, Udah. Jadi tetangganya baik ya. Baik. Oke. Padahal kan kalau lapar nggak beras bener tinggal datang ke gedung Pakuan juga ada balai pengaduan. Jangan dulu ke gedung Pakuan, mungkin ke tetangga juga kalau ngomong ya dikasih. Iya. Cuma waktu itu saya berusaha ikhtiar dulu, nggak ngomong dulu. Memang saya tertutup kalau urusan privasi. Iya, dan yang gini mungkin bukan hanya Bapak. Yang seharian telat nggak bisa beli beras, kemudian nahan lapar bisa jadi bukan Bapak, pasti banyak. Iya. Ya, mudah-mudahan ya. Ke depan nanti Bapak kalau nggak punya beras ya bilang aja kalau nggak punya. Ya, hatur nuhun. Ini sudah kedatangan Pak Ustadz dari Ciparai, Kota Bandung, ya. Jadi saya sudah mendengarkan dari Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz itu sehari itu ya, telat makan. Kan pada akhirnya makan juga. Telat makan karena tidak punya uang buat ngomong aja takut. Karena memang waktu di hari itu saya nggak ada uang untuk beli beras, beli pangan buat makan, gitu. Cuman ya di viralnya ya menjadi besar kayak saya itu nggak makan sehari-hari. Jadi hari itu aja karena kebetulan tidak ada kerjaan. Betul sekali. Dan sebelumnya bangkrut gara-gara usaha basreng. Iya gitu. Hutangnya hampir 80 juta. Bukan jodohnya mungkin. Iya. Dan anak-anak juga suka infak. Suka infak. Infak. Cuman sekarang saya mau program gratisin Pak. Tetangga juga baik. Baik Pak. Jadi lapar waktu itu karena Bapak tidak cerita pada siapapun. Tidak punya beras. Nganjuk nggak berani. Nggak berani. Oke. Dan saya sudah bertemu ya, Pak Ustadznya mau umroh. Jadi terhitung nanti bulan Maret, barangkali kan Ustadznya umroh dulu. Bulan Maret, 1 Maret 2026, Pak Ustadz nanti kerja sebagai tenaga kebersihan di lingkungan gedung sate. Karena keahliannya bisa nembok, bisa ngelas, nanti kan bantu-bantu pekerjaan di gedung sate ya, bergaji tiap bulan. Pak Ustadz bersedia? Insya Allah Pak. Oke, sudah. Ding, jujur dan kerjanya profesional. Gitu loh ya. Jadi hatur nuhun Ustadz. Iya, sama-sama. Jadi Pak, jadi tetangganya baik. Baik lah Pak. Justru ini saya ini hal yang sangat saya tunggu-tunggu Pak. Pengen klarifikasi. Oh, jadi tetangganya ini baik. Baik Pak. Andai kata Pak Ustadz waktu itu cerita sama tetangga nggak punya beras, diberi nggak? Masih dikasih. Masih dikasih. Ya udah. Tetangga ke ini sama komen-komen itu. Ya, udah. Jadi tetangganya baik ya. Baik. Oke. Padahal kan kalau lapar nggak beras bener tinggal datang ke gedung Pakuan juga ada balai pengaduan. Jangan dulu ke gedung Pakuan, mungkin ke tetangga juga kalau ngomong ya dikasih. Iya. Cuma waktu itu saya berusaha ikhtiar dulu, nggak ngomong dulu. Memang saya tertutup kalau urusan privasi. Iya, dan yang gini mungkin bukan hanya Bapak. Yang seharian telat nggak bisa beli beras, kemudian nahan lapar bisa jadi bukan Bapak, pasti banyak. Iya. Ya, mudah-mudahan ya. Ke depan nanti Bapak kalau nggak punya beras ya bilang aja kalau nggak punya. Ya, hatur nuhun. Anak maning luar nang Bandung, Ustadz Denny sing mulang santri 85 tanpa bayaran sepeser pun, sering puasa bahkan kelaparan karena kesulitan ekonomi. Alhamdulillah saiki Gusti Allah ngangkat derajatnya sampean Pak Ustadz. Piwulangnya sampean maring bocah cilik-cilik ngajar ngaji tabungan akhirat sing maunya orang bisa ngaji belajar kawit alif batasa lewat perantara Gubernur Jawa Barat Bapak Aing KDM. Terkhusus Bapak Aing KDM matur suwun.
Mugi-mugi rezeki sing nang sampean diwekna maring Ustadz Deni bermanfaat dunia akhirat kanggo panjenengan Gubernur Jawa Barat lan juga Ustadz Deni. Oke teman-teman, itu dia ya hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sama-sama simak dan teman-teman bisa pahami secara sendiri-sendiri, teman-teman bisa menginterpretasikan secara sendiri-sendiri, teman-teman juga bisa menafsirkan, menginterpretasikan, memahami atau untuk bisa menanggapi, memberikan pandangan, memberikan argumentasi secara sendiri-sendiri. Nah di sini teman-teman ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Saya terpikir bahwa ada berapa orang atau beribu orang bahkan berjuta orang yang senasib seperti Ustadz tersebut. Ya, salam kenal Ustadz ya, bersyukur karena Anda mau yang membantu, dan teman-teman mudah-mudahan seterusnya ini menjadi pelajaran penting di daerah tersebut, di wilayah tersebut, tepatnya di Jawa Barat, di Bandung. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di sekitar di sana bisa memberikan pengertian setelah kejadian viral hari ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran penting. Jangan sampai viral sekali lalu setelah itu seperti tidak ada apa-apa. Ya, maka kemudian ini yang akan disayangkan kalau memang benar demikian itu nanti yang terjadi, teman-teman. Ya, saya berharap, saya sih yang saya pikirkan sekarang, karena gini, saya di pesantren saya paham betul tentang bagaimana teman-teman saya di pesantren, tentang bagaimana mereka kemudian mengajar ngaji. Memang betul ada bagian dari pemerintah ya, seperti honor guru ngaji itu ada di daerah saya. Tetapi ingat, itu tidak rata, satu tidak rata, kemudian itu tidak bisa untuk dijadikan sebagai apa namanya, untuk kebergantungan penghasilan, karena itu cuman 300 sekian ribu lah per bulan, dan kadang-kadang dibayar per triwulan atau 2 bulan, teman-teman. Nah, karena per bulan itu 350, nggak bayangkan itu kalau seumpama memiliki keluarga, uang sedemikian itu bisa untuk sebulan gitu kan. Sementara guru-guru ngaji di kampung itu biasanya tidak menuntut upah. Nah, ini kiranya menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk memberikan perhatian kepada guru ngaji. Dan kadang kompleks lah teman-teman kalau kita bicara guru ngaji, tapi konteks guru ngaji di sini ya, seorang guru ngaji yang viral yang didatangi Aisar ini, kemudian didatangi Kang Didi Mulyadi ini adalah guru ngaji yang memang basicnya di rumah ya, dan tidak apa namanya meminta pungutan biaya. Ini perbuatan yang mulia dan beliau sampai menahan lapar. Saya kira ini sangat luar biasa lah. Dan sebetulnya yang seperti ini kalau kita mau kulik, orang-orang yang hidup di pesantren itu ya memang sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Makanya bagi yang muda-muda, santri-santri yang muda, langkah baiknya untuk kemudian melakukan hal-hal kreatif ya, how to make money atau bagaimana menciptakan uang dari dunia kreatif selain kita memiliki aktivitas mengajar ngaji. Begitu teman-teman kira-kira hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.